Salah satu fungsi debat calon presiden untuk sampaikan pandangan para kandidat terkait dengan tema tertentu. Dan malam tadi, para paslon sudah mulai menegaskan kemana arah mereka terkait meneruskan legasi Presiden Joko Widodo. Acara adu gagasan para calon pemimpin negeri berlangsung selama 120 menit. Tema pembahasan tentang pemerintahan, hukum, HAM, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga diangkat. Pengamat politik Lingkar Madani, Rai Rangkuti menilai, di debat pertama ini, ketiga paslon sudah memperlihatkan arah haluan yang diambil berkaitan dengan sejumlah hal yang akan jadi legasi Presiden Jokowi. Pertanyaan-pertanyaan para calon presiden inilah yang menghidupkan suasana yang seperti yang saya harapkan, yaitu mereka bertanya dari yang mikro untuk melihat yang makro. Yang mikro itu kan kasus per kasus kan. Gimana tanggapan Anda soal pupuk yang langka kata Pak Prabowo misalnya. Gimana tanggapan Anda soal putusan MK? Gimana tanggapan Anda putusan soal moral Anda bagaimana dengan putusan MK gitu. Jadi berangkat dari kasus demi kasus mereka untuk memotret yang makro. Ganjar menyatakan kepada kepada Anies, apakah Anda setuju dengan pembangunan IKN? Nah, itu sebetulnya jawaban yang sudah kita dengar jawabannya bahwa Anies berpikir untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Kita udah dengar jawaban itu. Tapi Ganjar ingin mempertegas posisi itu supaya dalam dua hal. Pertama adalah dia ingin menempatkan Anies benar-benar pis-apis dengan Pak Jokowi di satu segi gitu ya. Tapi saat yang bersamaan menempatkan dirinya sebagai orang yang bersama dengan Pak Jokowi di wilayah ini gitu ya. Hal yang sama beliau lakukan juga kepada Pak Prabowo gitu ya. Di mana Pak Prabowo dengan dia kelihatan tidak terlalu jauh berbeda gitu dalam hal melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Nah, dengan inilah saya bisa menyimpulkan tadi malam itu posisi dari tiga calon presiden ini. Kalau Pak Prabowo itu adalah tesisnya, yaitu 11-12 dengan Pak Jokowi, Anies Baswedan adalah antitesisnya yang menggalakkan perubahan. Nah, Ganjar mengambil posisi sebagai antitesa. Saya separuh dari 70% dari Pak Jokowi, 30% dari ide-ide perubahan. Kira-kira itu yang kita lihat tadi malam itu. Debat pertama bisa saja menjadi tolak ukur bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketiga capres. Bukan tak mungkin bisa berpengaruh juga pada survei elektabilitas ketiganya. Jelang masa pemilihan Februari 2024 mendatang, Vika Ramadhani, Oktabari melaporkan untuk NET.